Baik, jadi di webinar kali ini saya kebagian topik untuk pentingnya laporan keuangan bagi UMKM. Jadi semoga teman-teman yang hadir di sini sehat semua ya, dan alhamdulillah saya sangat bahagia. Saya kalau ketemu para pelaku UMKM itu senang sekali ya, karena saya aktif di Asosiasi UMKM dan sejak dulu juga berdampingan dengan UKM untuk terus tumbuh bersama karena saya paham bahwa kontribusinya terhadap perekonomian di Indonesia itu sangat signifikan. Sehingga ketika kita coba susun apa topik yang menarik dan bisa mendukung UMKM itu terus bertumbuh, muncullah topik-topik yang akan kita bawakan pada hari ini. Dan ini kita peroleh dari bawah ya, dari para anggota KUKMI, para pelaku UMKM. Tolong dong dicoba kita susun buat webinar dulu, nanti kalau memang eh, peminatnya banyak kita bisa tindak lanjuti dengan pelatihan untuk follow up-nya begitu. Karena ternyata kebutuhan untuk pelaporan keuangan itu juga tinggi gitu ya. Apalagi untuk UMKM yang akan bertumbuh gitu ya, akan scale up, naik kelas. Nah, di bagian akan menyampaikan betapa pentingnya laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan ini kalau kita eh, asumsikan sebagai sebuah tools untuk melihat apakah usaha yang kita miliki itu dalam kondisi seperti apa, ini sangat baik sekali. Dengan laporan keuangan kita bisa mengetahui apakah usaha kita itu sedang baik-baik aja, ataukah usaha kita itu dalam kondisi yang tidak sehat, ataukah dalam kondisi yang prima gitu ya. Nah, laporan keuangan ini menjadi dashboardnya, sama seperti kita sedang melakukan medical check up, menerima laporan dari rumah sakit atau dokter yang memeriksa. Nah, laporan keuangan itu menggambarkan seperti itu juga, ya bisa memberikan informasi ya, seperti berkata-kata kepada kita sebagai pemilik usaha atau sebagai pengelola, ya. Ya. Nah, disinilah kita penting nanti bagaimana sih cara kita menyusun sebuah laporan keuangan. Saya akan membangun dari sisi urgensinya terlebih dahulu, bahwa kita memiliki persepsi yang sama dulu bahwa laporan keuangan itu penting loh bagi usaha kita, ya begitu. Nah, saya akan mulai. Ada satu riset ya yang dilakukan oleh World Bank terhadap 119 negara berkembang mengenai apa hambatan terbesar bagi UMKM ya. Ternyata salah satu yang terbesar itu adalah UMKM menganggap akses keuangan itu menjadi kendala yang paling signifikan bagi pertumbuhan bisnis mereka. Nah, akses keuangan ini itu upaya untuk memperoleh sumber daya baru ya, baik berupa pinjaman ataupun tambahan modal atau investasi dari pihak lain. Nah, untuk bisa mendapatkan akses keuangan ini ya, nanti akan diminta oleh pihak-pihak yang membutuhkan itu laporan keuangan. Karena untuk melihat bahwa tadi kondisi bisnisnya itu dalam kondisi yang baik atau tidak, itu dari laporan keuangan yang disusun oleh si pemilik atau pengelola usaha. Itu ya. Maka kita harus bisa menyusun laporan keuangan itu sehingga akses keuangan kita menjadi terbuka dengan eh, kinerja keuangan yang sudah kita buat gitu. Nah, selain itu juga ada biaya hambatan yang tinggi. Nah, biaya biaya pinjaman, terus juga ada juga kurangnya dukungan dari konsultan. Nah, ini ternyata menjadi hambatan bagi UMKM di 119 negara berkembang gitu ya. Hambatan utamanya itu ternyata salah satunya ini. Maka ini menjadi latar belakang kita
eh, mengangkat topik pada hari ini. Nah, saya ingin kita berbesar hati bagi pelaku UMKM bahwa di Indonesia khususnya UMKM itu berperan sangat signifikan. Lebih dari 61% produk domestik bruto kita itu ya dikontribusikan oleh UMKM yang ada di Indonesia. Ya, berarti di level usaha mikro, kecil, menengah itu. Dan kalau kita lihat jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri, ya, itu sebagian besar itu di sektor UMKM. 97% tenaga kerja domestik kita itu diserap oleh UMKM, ya. Nah, maka ini pahlawan nih. Pelaku UMKM ini pahlawan penggerak perekonomian di Indonesia, ya. Dan, nah ini yang kita dorong. Meskipun kontribusinya sangat signifikan, 99% bisnis kita itu masih masuk kategori UMKM. Kita mendorong bahwa UMKM itu untuk terus bertumbuh. Kalau saya pinjam istilahnya Pak Yudianto sebagai Ketum KUKMI, UKM yang mumpuni gitu ya. Mumpuni tidak hanya naik kelas, tapi dia menjadi UMKM yang memiliki kemampuan untuk terus bertumbuh, gitu. Nah, ini yang kita dorong. Kita punya punya dokter keuangan yang memang sektornya itu di segmen UMKM. Kita membantu, ada juga program Business Scale Up Challenge, itu memberikan kesempatan pendanaan, bukan pinjaman, ya. Kita bentuknya kerjasama. Di batch 2023 itu sudah tutup, nanti bisa ikut di 2024. Jadi kalau punya bisnis potensial yang kita proyeksikan bertumbuh, kita bisa kerjasama gitu ya ke depannya. Jadi silakan diikutin aja untuk di program-program yang ada di dokter keuangan. Nah, kita mulai tentang bagaimana mengelola sebuah manajemen keuangan. Ada teori jadul mengenai bahwa cash is king ya. Jadi saya juga termasuk old man ya. Jadi menggunakan mazhab bahwa nggak nggak penting sebenarnya kita untung kalau ternyata nggak menghasilkan duit ya. Ada nggak perusahaan untung nggak menghasilkan duit? Ada, ya kan? Dia untuk ternyata piutangnya atau pekerjaan itu nggak menjadi laba nggak menjadi uang bagi perusahaan, hingga akan terkoreksi di periode berikutnya. Nah, bagi UMKM bahwa uang itu penting sekali ya, karena inilah yang akan kita gunakan untuk pengelolaan usaha. Ya. Nah, dalam manajemen keuangan itu ada 4 setidaknya kegiatan yang dilakukan, mulai dari menganggarkan, mengelola, kemudian menyusun proyeksi ke depan, dan juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan. Nah, ya hal-hal yang dilakukan ini itu semua dalam rangka kita untuk memaksimal keuntungan, ya, agar usaha yang kita lakukan itu menghasilkan keuntungan yang terus meningkat. Kan itu harapan kita sebagai pengusaha, gitu ya, sebagai pelaku UMKM. Nggak ada yang berharap bahwa hari ini untung, besok nggak. Maunya tuh untung terus. Kalaupun untung, dia juga terus bertumbuh, gitu kan ya, terus meningkat, ya, agar bisnisnya juga harus sustain. Sebelum kita masuk pada pentingnya laporan keuangan, udah kenal belum dengan laporan keuangan? Kita harus kenalan dulu, ya, bahwa ada beberapa laporan keuangan. Kita harus mulai mengenal, ya, mulai familiar dengan istilah-istilah dalam laporan keuangan. Ya, laporan keuangan kalau kita sederhanakan, ini adalah seperti informasi yang memberikan data bahwa dari mana sebenarnya sumber duit itu berasal, kemudian dipakai untuk apa, ya, di mana sebenarnya sekarang aset-aset kita yang kita miliki, yang tersedia, ya. Nah, itu adanya di dalam laporan keuangan. Nah, inilah yang menjelaskan mengenai kondisi perusahaan, mengenai organisasinya. Di situ ada informasi pendapatan, ada biaya, ada aset, ada utang, ada ekuitas di dalam laporan keuangan, ya. Nih. Nah, sekarang apa sih pentingnya?
Ya, laporan keuangan itu saya ada ilustrasi sebuah obrolan di satu kendaraan ya antara dua orang, ya satu pengemudi kemudian satu penumpangnya. Ini 1 sampai 8 ini urutan komunikasinya ya. Kita coba ilustrasikan. Ini si temannya ini penumpang nanya nih, bro udah isi bensin belum gitu. Kemudian si drivernya jawab, udah Mas J, full tank katanya. Terus kapan kira-kira perlu isi lagi? Ya, kalau bensinnya habis, baru isi lagi, Mas Ji. Gila, masa harus tunggu mogok baru ketahuan habisnya? Terus gimana kalau air radiatornya habis? Gampang, Mas Ji. Kalau bagian depan berasap, biasanya air habis, gitu kan ya. Gemblung kamu. Udah cek oli belum nih? Jangan-jangan olinya udah habis nih. Iya, tenang aja, Mas Ji. Kan mesinnya belum jim, artinya masih ada olinya, gitu ya. Nah, ini kalau saya bawa dalam konteks laporan keuangan, jangan sampai ya bisnis kita itu udah mati duluan kita baru tahu, udah nggak ada duit kita baru tahu, ya udah rugi kita baru tahu. Nah, pentingnya laporan keuangan ini itu sebagai alat untuk mengambil keputusan. Ya, kita sebagai pengguna laporan keuangan memutuskan apa yang akan kita lakukan ke depan itu, apa yang harus kita evaluasi, apa yang harus kita lakukan ekspansi berdasarkan informasi yang ada dalam laporan keuangan. Inilah yang saya sampaikan bahwa pentingnya laporan keuangan itu sebagai sinyal untuk kita melakukan upaya perbaikan, evaluasi atau proyeksi ke depan berdasarkan hasil kinerja historis. Gitu. Jadi nggak kayak gini ilustrasi. Kalau bensin udah apa udah habis baru kita isi. Ya. Kalau air radiatornya habis kapan? Pada saat berasap. Ya. Kalau oli kapan tahu olinya habis? Pada saat udah ngejim. Ya. Jadi eh, udah kejadian duluan, baru kita tahu ada masalahnya. Ya. Nah dengan laporan keuangan kita bisa mengetahui lebih dini. Begitu. Nah, sekarang ada 3 tahap yang penting ya, yang dalam penyusunan sebuah laporan keuangan. Yang pertama adalah mengidentifikasi, yang kedua mencatat, dan yang ketiga mengomunikasikan. Mengidentifikasi pada bagian mana? Kita identifikasi dulu seluruh peristiwa ekonomi atau transaksi. Peristiwa ekonomi itu seperti apa? Misal kalau kita di usaha ya, jualan. Kita jualan nerima duit, transaksi dong. Kemudian kita beli bahan baku, transaksi, peristiwa ekonomi. Ada kita tambah modal setor, duitnya kurang nih, kita butuh tambahan modal modal di setor, nambah duit, transaksi, ya kan? Apalagi ya kita beli aset, beli mobil, beli alat untuk masak, beli mesin untuk di pabrik, ya, atau bayar sewa dan seterusnya. Yang berkaitan dengan peristiwa ekonomi, ya itu kita identifikasi. Nah, setelah kita semua identifikasi, kita tahu, oh yang ini masuk ke bagian pendapatan, oh yang ini masuk sebagai aset, oh yang ini masuk sebagai biaya, dan seterusnya. Nah, itu masuk dalam tahapan kedua pada bagian mencatat. Kita catat, kita kelompokkan, kita ikhtisarkan kepada kelompoknya masing-masing. Nah, setelah itu selesai, maka akan menghasilkan sebuah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan inilah yang kita susun itu tidak selesai di situ. Kita sampaikanlah ya, kita komunikasikan kepada para pihak yang berkepentingan. Ada internal, ada eksternal, ya tergantung dari kebutuhannya. Ya. Nah, ini kita analisis hasil dari kinerja usaha yang kita miliki. Dari situ kita bisa menginterpretasikan nanti bagaimana performa dari pendapatan kita, sales kita, kapan masanya peak, kapan pada saat low. Kemudian berapa sih sebenarnya margin keuntungan dari setiap produk atau jasa kita. Kapan produk itu harus kita shutdown, kapan kita harus lakukan expand terhadap bisnis baru dan seterusnya. Ini dari laporan keuangan. 3 tahapan penting ini perlu diketahui para pelaku UMKM. Identifikasi semua transaksinya, kita kelompokkan berdasarkan akunnya, kemudian kita susun laporan keuangan yang mana itu kita komunikasikan kepada si pengguna laporan keuangan.
Ya, kalau misalnya pengguna laporan keuangannya ada beberapa dari pemilik usaha, ya kita sampaikan, itu kita diskusikan sama-sama. Ya, nah saya sampaikan ada 3 laporan keuangan penting, terpenting ya. Nih, ada yang namanya laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi ini berisi tentang kinerja keuangan, keuntungan, pendapatan pada masa tertentu. Oh, misalnya pada bulan Februari, berarti sepanjang bulan Februari. Oh, laporan keuangan, laporan laba rugi pada tahun 2023, berarti sepanjang 2023 performa yang dimiliki oleh usaha. Ya. Yang kedua ada balance sheet. Balance sheet ini istilah lainnya kalau kita dikenal dengan laporan posisi keuangan atau neraca itu. Nah, ini menggambarkan mengenai kesehatan keuangan. Ya, apa yang dimiliki oleh perusahaan, apa yang menjadi kewajiban perusahaan. Ini adanya di neraca atau balance sheet. Dan terakhir, ada cash flow statement atau laporan arus kas. Di laporan arus kas ini berisi tentang bagaimana kita mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar usaha kita ya berdasarkan 3 kelompok. Satu operasi, aktivitas operasi, satu aktivitas investasi, dan satu aktivitas pendanaan. Ya, nah dengan di situ kita bisa lihat dalam laporan arus kas. Ini yang kita gunakan. Dari sini nanti ini akan bisa membantu kita mengidentifikasi mana bagian yang red flags, mana bagian yang gold nuggets, ya. Istilahnya mana yang baik, mana yang buruk lah ya, mana yang perlu menjadi perhatian, mana yang perlu menjadi catatan untuk perbaikan, ya, mana yang menjadi rising star kalau di sisi pendapatan atau labanya, ya. Nah, kalau istilah dari sisi keuangan, red flags dan red gold nuggets, ya, mana yang baik, mana yang buruk yang perlu kita menjadi catatan buat ke depan. Itu. Nah, kadang-kadang ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pengguna laporan keuangan. Ya, siapa saja pengguna laporan keuangan? Kalau dari sisi internal ada bagian keuangan. Ya, bagian keuangan ini akan menanyakan apakah kas kita cukup nih untuk operasional usaha. Ya, ini yang sering sekali menjadi perhatian bagi keuangan. Ya. Atau bagian pemasaran. Kira-kira kalau berapa berapa sih harga produk atau jasa yang akan menghasilkan laba maksimal, laba bersih perusahaan yang tinggi, ya? Atau mana produk yang menghasilkan pendapatan yang tinggi, atau mana produk yang menghasilkan pendapatan yang rendah, dan seterusnya. Nah, sedangkan bagi SDM, pasti kalau kita punya karyawan, ya, kira-kira mampu nggak kita menaikkan gaji karyawan tahun ini? Atau berkaitan dengan SDM ini, mampu nggak kita menambah orang? Atau upaya, seperti kalau kita terus seperti ini, kita nggak akan bisa bertahan. Maka kalau kita lihat beberapa startup, mereka lihat performa dari kinerja keuangan mereka tidak bagus, ya ada beberapa PHK yang mereka lakukan, terutama untuk SDM, karena nggak akan mampu juga. Mereka punya modal itu untuk runway mungkin nggak cepat tutupnya gitu. Nah ini harus menjadi perhatian. Ya, berapa insentif atau bonus yang akan diberikan kepada pegawai? Nah, ini berdasarkan dari data akuntansi atau laporan keuangan yang disampaikan. Nah, bagi kita sebagai pemilik atau manajemen itu, kita akan tahu kira-kira nanti kalau ada produk ini mana sih harus kita optimalkan. Kalau ternyata ada produk atau jasa yang tidak menguntungkan, ya lebih baik kita shutdown aja, ya. Kita ganti dengan produk baru yang potensial, ya sama kalau misalkan kayak jualan. Dulu kalau pernah eh, sebelum pandemi itu abnormal, warung abnormal, mereka punya produk itu dalam periode tertentu itu dievaluasi, bahkan ada yang baru, ada yang lama yang nggak perform, itu udah nggak dijual lagi ya di kedai mereka. Nah, itulah berdasarkan hasil dari laporan keuangan yang disampaikan. Bisa diukur dari situ. Nah, sedangkan pengguna eksternal ada beberapa pihak yang membutuhkan. Kalau kita punya investor, kita kerjasama sama pihak lain nih. Seberapa besar sebenarnya usaha kita itu menghasilkan laba yang memuaskan bagi investor? Investor akan melihat, ya kan, seberapa
tinggi, seberapa optimal perusahaan menghasilkan laba dari dana investasi yang ditempatkan begitu. Bagi kreditur, pihak perbankan ya yang memberikan pinjaman dari laporan keuangan itu, ya saya punya pengalaman beberapa klien yang masih masuk level UMKM, artinya omsetnya masih di bawah 50 miliar gitu ya. Mereka diminta oleh perbankan untuk nyusun laporan keuangan dulu untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit. Bahkan untuk nilai tertentu harus dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. Dan secara periodik harus menyampaikan laporan keuangannya karena bank harus mengetahui jangan-jangan ya si perusahaan ini bisa gagal bayar nih kalau kalau performa seperti ini, maka harus ada upaya preventif ke depan seperti apa. Nah, inilah sebagai pengguna eksternal di laporan keuangan. Pajak juga butuh ya, nanti sebagai apa? Nanti akan melihat mengenai kepatuhan perpajakannya, nanti akan dilampirkan dalam laporan SPT ya di masing-masing usaha gitu ya, SPT badan tahunan. Ya. Nah, regulator pemerintah butuhnya apa ya untuk mengetahui apakah perusahaan ini udah berjalan sesuai dengan ketentuan atau belum ya. Dan pelanggan akan juga meminta eh, sebenarnya tidak, kalau untuk sektor privat nggak terlalu lah ya gitu. Kalau untuk perusahaan yang lebih luas ini buat informasi saja bahwa pelanggan itu akan mencari informasi apakah perusahaan ini akan terus mendukung produk atau jasa yang mereka tawarkan kepada pelanggan begitu ya. Nah, ini gambaran umum mengenai pengguna dari eksternal itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita untuk meningkatkan kualitas di laporan keuangan? Saya yakin teman-teman yang ikut di webinar ini sudah memiliki laporan keuangan versinya masing-masing. Versi masing-masing itu mungkin ada yang penyatatan penerimaan pengeluaran aja gitu kan. Ada yang sudah bikin laporan laba rugi versinya gitu atau neraca versi masing-masing gitu. Nah, sekarang tipsnya seperti apa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan? Laporan itu punya kualitas loh, ya. Nah, saya menyarankan satu hal bahwa di Indonesia ya, kita punya standar akuntansi yang ditetapkan bahwa sehingga laporan keuangan yang berkualitas itu harus sesuai dengan standar. Kita punya SAK umum, kita punya SAK entitas privat yang baru, kita punya SAK entitas tanpa akuntabilitas publik, kita punya SAK syariah. SAK ini standar akuntansi keuangan ya teman-teman ya. Dan yang terakhir ada standar akuntansi keuangan khusus entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, karena topik kita hari ini tentang UMKM, maka buku yang kita gunakan, kitab yang kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan itu adalah SAK EMKM. Ya, ini yang teman-teman pahami. Untuk bisa menyajikan laporan keuangan berkualitas, kita harus paham dulu mengenai SAK EMKM ini, begitu. Ya, yang lain gimana? Nggak usah kita pelajari, nanti aja konteksnya di topik yang lain, ya. Kalau SAK Syariah untuk entitas yang bergerak dengan eh, di di eh, se- di standar yang menggunakan akad-akad syariah ya seperti lembaga keuangan syariah dan lain-lain. Kalau SHK entitas tanpa akuntabilitas publik ini nanti akan tidak digunakan lagi, digantikan dengan SHKIP entitas privat efektifnya 1 Januari 2025, tapi penerapan dini tahun ini udah boleh ya. Kalau SHK umum itu entitas yang lebih besar lagi. Nah, porsi kita sekarang belajarnya di SHK MMKM aja ya. Dan nanti akan didalami oleh pemateri berikutnya ya. Walaupun nanti nggak cukup, kita bisa mungkin bikin sesi lain khusus, khusus untuk ini ya. Nah, saya kasih gambaran aja umum. Beginilah sebenarnya tampilan laporan keuangan entitas untuk UMKM ya. Cukup nggak ribet sebenarnya. Cukup tiga ini. Ada laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi, dan ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini ya itu berisi tentang detail dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi beserta informasi umum yang dimiliki oleh perusahaan ya. Tuh, nah ini contohnya. Ini laporan posisi keuangan. Tadi kalau kita bahas di depan, saya mention juga mengenai balance sheet. Ya, dalam laporan keuangan di UMKM kita sebut dengan istilah laporan posisi keuangan.
Posisinya harus balance antara aset, utang, dan ekuitas. Ya, utang itu sama dengan liabilitas, ekuitas itu sama dengan modal. Maka aset sama dengan liabilitas dan modal. Kenapa disebut neraca? Maka itu seimbang kiri dan kanannya. Aset sama dengan utang plus modal, ya, gitu. Tapi apakah balance sudah pasti benar? Belum, belum tentu, ya. Ya, jadi balance belum tentu benar. Ya, benar udah pasti balance, ya. Nah, ini ilustrasinya saja, teman-teman. Ya, di posisi aset itu ada apa aja sih? Oh, di aset itu kita punya kas setara kas. Kas setara kas itu isinya apa? Bank, kita punya rekening beberapa, kita punya deposito misalkan, kita punya kas kecil yang kesehari-hari kita gunakan, ya. Nah, itu masuknya di sini. Kemudian kita punya piutang. Piutang ini apa? Kalau kita jual secara kredit, bukan cash and carry, kita catat di sini dulu. Ada pelanggan ngambil barang di kita, ya, ambil misalkan 20 piece, ya, bayarnya 1 minggu, maka 1 minggu kemudian, maka catat sebagai piutang, jangan catat sebagai kas karena duitnya belum diterima. Nah, di situ ada persediaan, beban bayar muka, dan lain-lain, ya. Nah, ini lebih sederhana sekali untuk di UMKM. Sedangkan berikutnya ini adalah laba rugi. Laba rugi ini menggambarkan performa dari pendapatan, beban, dan laba. Simpel sebenarnya, kalau pendapatan kita lebih besar pada beban, maka untung kan. Kalau pendapatan kita lebih kecil atau bebannya lebih besar dibanding pendapatan, maka rugi. Nah, ini bentuk laporan laba rugi, ya, yang seharusnya dimiliki oleh UMKM kita. Jadi nggak cukup hanya penerimaan pengeluaran aja, itu tidak menunjukkan laba rugi. Itu transaksi saja, mutasi kas keluar kas masuk. Nah, kita susun juga pendapatan kita berapa, beban kita berapa, dan seterusnya. Nah, untuk beban pajak penghasilan, kalau kita comply dengan ketentuan, ya, untuk pajak UMKM itu 0,5% dikali dengan omsetnya, ya. Tuh. Cuman itu tergantung fasilitasnya. Nah, kalau di tertentu nggak bisa lagi, ya. Kalau di atas 4,8 udah nggak boleh kan, ya. Nah, yang terakhir ini adalah catatan atas laporan keuangan. Ini detail dari informasi yang ada di dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi tadi. Kita buat eh, penjelasannya di dalam catatan atas laporan rugi. Kalau kita mau mengetahui informasi yang ada dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan tadi, kita bisa baca dalam catatan atas laporan keuangan. Oh, misalkan yang ada di dalam giro itu apa saja? Oh, giro ini ternyata adanya di PT Bank Mandiri 1, di Bank BCA 1, di Bank BNI 1, dan seterusnya, ya. Nah, detailnya ada di sini. Ini saya crop aja sebagian. Kalau detailnya mengenai ilustrasi lengkapnya ada di dalam standar akuntansi keuangan di EMKM tadi, ya. Ini buat gambaran umum aja. Tapi nggak seribet untuk standar akuntansi yang lain. Karena kita di sektor UMKM, kita diberikan fleksibilitas untuk menyusun lebih sederhana. Dan kita sudah sangat terbantu dengan SAKMKM ini menjadi acuan untuk nyusun laporan keuangan yang berkualitas. Jadi kalau tanya tipsnya apa, itu aja, balik dulu ke situ. Jangan punya persepsi yang lain. Kalau punya nanti, kalau misalnya ada yang jual nih, platform masing-masing ya, kan banyak tuh beredar di online-nya, template untuk laporan keuangan, macam-macam dan seterusnya. Pastikan sesuai nggak dengan standar. Itu, karena ukuran kualitas kan pasti standar kan. Ya. Nah, setelah itu mau kita olah untuk akan analisis dan seterusnya bisa, ya, menggunakan tools yang tersedia tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video webinar dari Hyatt Consulting. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.